memulai mengkaji surah An-Nisa, dan surah An-Nisa merupakan surah urutan yang keempat dari urutan surat-surat Al-Quran Al-Karim. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Penyebab dinamakan surat An-Nisa karena memang surat ini banyak mengandung hukum-hukum terkait dengan wanita. Tapi ada surat lain yang banyak juga kaitannya dengan persoalan wanita adalah surat At-Talaq. Karena itu kalau pernah mendengar bahwa surat An-Nisa ini adalah surah An-Nisa Al-Kubra, jadi surah An-Nisa Al-Kubra yang besar, tentu ada surah An-Nisa As-Sughranya yang kecil. Mana itu? Itu surat At-Talaq. Di dua surat ini banyak di dalamnya terkandung ahkam, hukum terkait dengan perkara perempuan atau perkara wanita. Saya sudah jelaskan bahwa surat ini dalam pendapat mayoritas ulama adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Apa yang dikatakan surah Madaniyah? Yaitu surat yang turun setelah peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian dari ayatnya turun di Makkah, tetapi periode turunnya adalah setelah hijrah. Tidak semua ayat-ayat yang disebut dengan ayat Madaniyah itu turunnya di Madinah. Bisa dia turun di tempat-tempat lain. Bahkan bisa dia turun di Makkah juga. Tetapi periode turunnya itu adalah periode Nabi telah berada di Madinah. Karena itu para ulama ulumul Quran mengatakan bahwa itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah sebenarnya sangat ketara, sangat terlihat di dalam surat An-Nisa ini, karena banyak perkara-perkara hukum yang muncul di dalam surat ini. Dan memang itu karakteristik dari surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Madinah periode setelah hijrah, yaitu menyangkut perkara ahkam, hukum muamalat, ibadat dan lain-lain. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang turun pada periode Makkah lebih banyak bermuatan tentang akidah, tentang perkara iman, bagaimana menanamkan aqidatut tauhid di dada manusia, di dalam diri kaum muslimin. Nah, walaupun ada sebagian yang mengatakan ini ayat Makkiyah, mungkin karena mereka membaca di awal dari ayat ini, awal dari surah An-Nisa, ada seruan An-Nas, manusia. Karena salah satu karakter yang sering disebutkan, apa tanda-tanda bahwa ayat-ayat itu adalah ayat Makkiyah? Biasanya yang diseru pada ayat Makkiyah itu adalah manusia, ya ayuhan nas. Kalau ayat Madaniyah cenderung adalah ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi tentu karakter seperti itu tidak menjadi kata pemutus. Dan bisa jadi dalam pendapat sebagian ahli tafsir, ayat ini bisa jadi ayat pertamanya adalah ayat yang turun dalam perjalanan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Jadi ayat ini seperti menjadi pemisah antara periode Makkah dengan periode Madinah, sehingga di situ ada seruan ya ayyuhan nas. Awal dari ayat ini seruan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Dan kita tahu bahwa Al-Quranul Karim diturunkan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana Rasul diutus untuk seluruh umat manusia.
Ini pernah saya jelaskan kenapa di dalam Al-Quran tidak dikhususkan seruan itu hanya kepada orang-orang yang telah Islam. Tidak dikhususkan seruan itu hanya kepada orang-orang yang telah beriman. Tapi tidak sedikit di dalam Al-Quranul Karim ada seruan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ apa? Seruan kepada seluruh manusia. Wahai manusia. Nah, termasuk di dalam ayat pertama suratul Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berisikan seruan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Nah, kita tahu bahawa kata nas yang merupakan isim, kata benda yang menunjukkan jenis makhluk. Kemudian ada alif lam. Jadi nasun, kemudian pakai alif lam, an-nas. Alif lam itu menunjukkan apa? Kata ulama itu menunjukkan al-istighraq, menunjuk pencakupan seluruh jenis itu. Jadi karena itu kalau kita mau menerjemahkan, apa terjemahan? Wahai sekalian manusia. Artinya wahai seluruh. Nah, jadi siapapun yang berjenis manusia terpanggil oleh ayat ini. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak terpanggil oleh ayat ini, berarti itu kesimpulannya begitu. Nah, jadi kalau ada yang tidak terpanggil oleh ayat ini, berarti tidak masuk jenis itu. Ya ayuhan nas. An-nas, mana dari kalimat itu yang menunjukkan sekalian? Alif lamnya itu. Alif lamnya itulah yang menunjukkan makna keseluruhan. Nah, ini banyak berlaku. Alif lam yang menunjukkan al-istighraq, bukan untuk ma'rifah itu. Seperti juga alhamdu itu kenapa diartikan segala puji? Ini segalanya datangnya dari mana itu? Dari alif lam. Karena alif lam itu menunjukkan apa? Mencakup seluruh jenis. Di apapun bentuk pujian. Kalau alhamdulillah, apapun bentuk pujian, itu hanyalah milik Allah. Nah, begitu juga di sini. Jenis manusia diliputi oleh seruan ini. Wahai seluruh atau sekalian manusia. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Rabb kamu. Nah, kalau kita baca tafsir para ulama tentang munasabah dari ayat ini datang setelah surah Ali Imran, maka para ulama menemukan bahawa keberadaan suratul Nisa setelah surah Ali Imran itu datang setelah apa? Yang pertama ada di dalam surah Ali Imran banyak kisah tentang peperangan Uhud. Di dalam suratul Nisa juga ada, walaupun tidak begitu banyak. Kemudian berikutnya di dalam akhir-akhir surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan manusia untuk mawas diri dengan berbagai godaan, ya, dengan berbagai godaan, terutama adalah godaan dunia dan godaan bersimaharajalelanya orang-orang kafir
di dalam menikmati fasilitas duniawi. Dan itu akhir-akhir dari surah Ali Imran. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kan begitu? Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, jadi di akhir-akhir surah Ali Imran itu banyak peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, agar mereka bertakwa, membentengi diri mereka dari segala godaan dunia ini. Dan bisa jadi dalam suatu masa orang-orang kafir itu seperti mendapat fasilitas lebih. Mereka berbuat sekehendak hati saja, menguasai berbagai macam fasilitas duniawi. Itu bukan menunjukkan mereka benar. Makanya saya sering mengajak kepada kaum muslimin untuk hidup dengan ukuran. Ya, hidup dengan ukuran, bukan hidup dengan gelombang kenyataan yang belum tentu itu benar. Kita perlu ingat, ukuran yang dipakai itu bukan ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia, sebab ukuran yang dibuat manusia ini belum tentu pula benar. Ya, orang bersidang di pengadilan kemudian si fulan menang, kan belum tentu pula itu kebenaran. Ya, ukuran yang hakiki itu adalah ukuran yang menjadi mizan, timbangan yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui syariat yang ia turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukuran hidup kita. Ya, kita ambil contoh. Kalau kita jadikan mayoritas sebagai ukuran kebenaran, kan repot. Dalam suatu negeri yang di situ terjadi kerusakan pada nilai, mana yang lebih banyak orang suka dengan yang baik atau yang buruk? Bisa jadi yang suka dengan yang buruk itu lebih banyak. Ya, kita ambil contoh masyarakat jahiliyah. Ya, masyarakat jahiliyah itu ketika Islam dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mana yang banyak yang suka dan tidak suka? Yang tidak suka. Makanya apa kata Allah kepada Rasulullah? In tuti' aktsara man fil ard, jika kamu mentaati kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 116 itu, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati mayoritas orang di muka bumi, aksar, kebanyakan, kalau itu dijadikan sebagai ukuran untuk diikut dan tidak diikut, apa yang akan terjadi? Yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka tak lebih hanya mengikuti dugaan-dugaan semata, dan mereka itu tak lebih hanya membuat cerita rekayasa, berdusta terhadap Allah. Ini jangan heran kalau ada suatu kesimpulan, ya, jangan heran kalau ada suatu panggung yang ditegakkan yang sepertinya terlihat itu adalah panggung kebenaran, tapi pada hakikatnya di belakang itu adalah orang-orang
yang sedang melakukan sandiwara dan aktor-aktornya menipu kita semua. Nah, orang-orang yang tidak punya ukuran kebenaran dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dia sterilkan ukurannya itu. Jadi ukuran kebenaran di dalam hidup kita itu jangan dipengaruhi oleh apa-apa. Orang Minang termasuk yang arif dalam masalah ini. Karena itu mereka menyatakan bana itu berdiri sendirinya. Tahu enggak? Apa makna bana berdiri sendiri? Kebenaran itu tidak boleh diseret-seret oleh sebagian orang. Cukup mendalam juga ungkapan orang Minangkabau. Kan ada pepatah bunyinya begini, ya. Mamangan adat sebenarnya. Kemanakan berajo ke mama. Mama berajo ke pengulu. Pengulu berajo ke mupakai. Mupakai berajo ke nan bana. Nan bana berdiri sendiri. Sebenarnya itu adalah pelajaran, adalah bukan hanya garis struktur sosial kemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan bahwa orang-orang yang memegang kewenangan di dalam kehidupan dunia harus memiliki ukuran kebenaran yang tidak boleh diseret-seret ke kiri kanan. Ya, Inan bana itu berdiri sendirinya. Jangan benar itu diseret ke sini, jadilah kebenaran ala sudut pandang si fulan. Ini kebenaran sudut pandang si fulan. Jadi jangan ukur kebenaran dengan tendensi-tendensi atau kecenderungan-kecenderungan kelompok dan berbagai macam. Ukur kebenaran dengan apa? Dengan ukuran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dia berdiri sendirinya. Nah, tapi tidak banyak orang yang membiarkan kebenaran itu tegak sendiri. Karena semua orang ingin bersama yang benar, ya kan? Tetapi dia lupa bahwa dia yang harus mendekat kepada kebenaran, bukan kebenaran yang dia seret mendekat kepadanya. Ini persoalan. Jadi, kalau orang yang ingin selamat ke dunia ini, sebenarnya pada hakikatnya manusia kan ingin benar dan dibenarkan. Salah benarnya pengen dibenarkan juga. Coba lihat orang keliru, ingin juga dapat award. Ingin juga dapat award, dapat penghargaan juga. Dia sudah salah, tapi dia ingin benar juga, ya. Ya, karakter manusia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan hebat dan berbagai macam. Dari situ, karena ingin diletakkan di atas panggung kebenaran, kecenderungan manusia ada dua saja. Yang pertama, benar itu dia tarik ke arahnya, atau dia yang bergeser mendekat kepada kebenaran. Orang yang kelompok pertama itu celaka, karena yang benar dia belok-belokkan. Nah, orang yang kedua lah yang selamat. Kalau dia ingin benar, dia yang harus mengampir kepada kebenaran. Dia yang harus mendekat kepada kebenaran itu. Jadi bukan kebenaran yang dia lenturkan, yang dia seret ke arah dia. Nah, kalau sudah diseret ke arah dia, berarti benar, kebenaran akan dia berikan apa? Karakter-karakter yang menjadi pembenaran untuk dia. Nah, itu perangai banyak orang hari ini. Jadi jangan mengherankan, terkadang ayat Al-Quran pun dia paksa untuk diterjemahkannya sesuai dengan seleranya. Ayatnya benar, terjemahannya bermasalah. Itu makanya ada ungkapan ulama ketika orang mulai mempergunakan ayat Al-Quran
untuk kepentingannya, untuk pembenarannya. Apa jawaban ulama? Kalimatul haqq urida bihal batil. Sering jawaban ulama kalau sudah ayat Al-Quran dipakai-pakai, apa kata para ulama? Kalimatul haq, atau ada kebenaran-kebenaran yang telah disepakati tapi dipakai untuk pembenaran dia tidak pada posisi bisa dibenarkan dengan ayat itu, tidak bisa dibenarkan dengan dalil itu. Nah, kita ambil contoh. Ini misalnya, ada orang yang menguasai hak orang lain, merampas harta atau apa saja yang itu menjadi hak saudaranya. Nah, kemudian dia bawa ke pengadilan untuk membenarkan perbuatan dia. Kemudian dia berkata, di mana lagi mencari keadilan kalau bukan di pengadilan? Kan indah bahasanya itu. Kalimatnya benar atau salah? Benar. Karena memang pengadilan itu tempat mencari keadilan. Disitulah orang mendapatkan keadilan semestinya. Tetapi dia pakai kata-kata itu untuk membenarkan tindakannya yang keliru, melakukan kezaliman, merampas harta orang lain. Nah, makanya dikatakan apa? Itu kalimatul haq. Kalimatnya benar, tapi urida, diinginkan oleh orang yang berucap kalimat tersebut untuk membenarkan kebatilan yang dia lakukan. Makanya kalimatul haq urida bihal batil. Nah, ini juga dilakukan oleh sebagian orang terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk membenarkan perbuatannya tidak malu, kadang dia berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu kebenaran itu mesti harus disterilkan dari segala tendensi-tendensi jahat, dari orang-orang yang ingin menyeret kebenaran itu ke arahnya. Kebenaran itu harus dibiarkan tegak sendiri. Aqimul wazna bil qist, tegakkan timbangan itu dengan adil. Nah, apa maknanya? Jangan timbangan dibawa ke awak, awak nak mendakik ke timbangan itu. Paham kan Bapak dan Ibu? Nah, di dalam hidup ini kalau kita mau selamat begitu, kita yang menghampir kepada timbangan kebenaran.